Selamat pagi pemirsa Beta Timor Channel, berjumpa lagi dengan saya Alexander Emmanuel Nema di podcast Beta Timor pada hari ini. Saat ini sudah bergabung bersama kami di studio Beta Timor Channel Bapak Petrus Pius Sadipun SPD. Beliau adalah seorang pegawai negeri sipil, pengawas sekolah dasar Kecamatan Kota Kefa Mananu. Beliau juga adalah seorang pengurus Pokja Universitas Terbuka Kota Kefa Mananu. Beliau adalah seorang pemerhati pendidikan. Saya sapa dulu narasumber kita yang sudah bergabung bersama saya di studio Beta Timor Channel. Selamat pagi Pak Pius Sadipun. Selamat pagi Bung Eman. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio Beta Timor Channel. Di kesempatan yang baik ini, Beta Timor mengundang beliau untuk membahas satu segmen khusus berkaitan dengan PTT dalam pusaran ijazah palsu. Mengapa topik ini menarik untuk didiskusikan? Tim Beta Timor mengikuti perkembangan postingan dari Pak Pius Sadipun ini di laman Facebook binmafo@yahoo.com pada bulan April tahun 2022 berkaitan dengan informasi dan sedikit kronologi terkait dengan ada peserta PTT yang direkrut oleh pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang terindikasi menggunakan ijazah palsu. Seperti apa kejelasan dari persoalan ini akan kita gali di dalam segmen diskusi kita. Mungkin di kesempatan pertama saya dapat memohon kesediaan Pak Pius untuk sedikit menjelaskan profil Bapak, biar pemirsa Beta Timor Channel tahu secara lebih jelas siapa sih Pak Pius Sadipun itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Eman, dan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya mau mengucapkan dulu terima kasih kepada Ormas Beta Timor yang hari ini mengundang saya ke sini, memberi kepercayaan kepada saya untuk memberikan penjelasan, mengklarifikasi semua postingan yang telah saya sampaikan di info@yahoo.com. Saya sangka publik banyak mengenal saya, terutama di kisaran Kecamatan Kota Kefa Mananu ini, karena saya sudah lama menjadi PNS. Awalnya saya menjadi guru SD, dan kemudian menjadi kepala SD, lalu terakhir diangkat menjadi pengawas sekolah dasar di Kecamatan Kota Kefa Mananu. Dari masa kerja saya ini sudah 30 tahun lebih. Saya menggeluti bidang pendidikan ini karena memang cita-cita saya dari dulu seperti itu. Dan saya berawal dari guru SD, lalu kepala sekolah, lalu menjadi pengawas sekolah. Dan kebetulan pada saat ini sejak 2004, oleh pihak Universitas Terbuka memberikan kepercayaan kepada saya melalui kontrak kerja menjadi pengurus Universitas Terbuka di Pokjar Kota Kefa Mananu. Sejak saat itu saya menjalani tugas dua. Dari pagi saya sebagai PNS menjalankan tugas saya, sedangkan siang sampai sore sampai malam hari saya mengurus mahasiswa UT yang datang mendaftar lewat Pokjar yang saya bina. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Baik. Nah, terkait dengan profil Bapak. Jadi saat ini Bapak masih aktif sebagai pengawas sekolah, juga aktif sebagai Pokja ya Pak? Iya, benar. Kalau misalkan saya masuk ke topik yang harus kita diskusikan hari ini terkait dengan indikasi penggunaan ijazah palsu dalam perekrutan PTT. Ya. Di postingan Bapak di bulan April tahun 2022 setelah pengumuman kelulusan itu, apa yang kira-kira melatar belakangnya atau motivasi Bapak dalam mengangkat kasus ini biar mencuat dan publik tahu tentang adanya penggunaan ijazah palsu di dalam baik, Bung Eman. Jadi sebagaimana kita ketahui, perekrutan PTT tahun ini bukan hanya guru tapi semua jenis kepegawaian itu oleh Pemda, dan pengumumannya itu pada tanggal 6 April 2022 kalau saya tidak salah, dan saya dapat membaca hasil pengumuman itu
itu melalui grup-grup WA yang saya ada di dalamnya, dan karena diumumkan secara terbuka, maka kita bisa melihat seluruh orang yang lolos atau lulus PTT itu, dan saya pusat perhatian saya di guru-guru SD karena bidang kerja saya adalah guru SD. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sebagian besar guru SD ini saya kenal karena mereka kebanyakan lulus dari program PGSD Universitas Terbuka, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Saya tidak 100% tapi 90% lebih saya kenal mereka. Maka saya melihat satu persatu dari nama-nama yang ada, dan saya merasa heran dengan beberapa nama. Yang setahu saya mereka itu sudah lama tidak melanjutkan kuliahnya, tidak pernah melakukan registrasi, dan belum lulus dari program studi S1 PGSD. Karena penasaran dengan orang-orang ini, karena awalnya itu saya menduga jangan sampai nama saja yang sama, atau orang yang sama tetapi jangan sampai dia melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi lain. Maka saya berinisiatif mencari tahu status mereka ini tidak langsung di UUT tapi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Karena saya tahu di sana itu akan terpampang dengan jelas, akan terlihat dengan jelas semua orang yang pernah kuliah dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan, seluruh Indonesia, pasti data-datanya ada, mau universitas swasta, mau perguruan tinggi negeri, siapapun di Republik ini pernah kuliah dan masih sedang kuliah, datanya akan ada di PD, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Cari tahulah saya ke sana. Dan ternyata nama-nama yang saya curigai awalnya mereka ini belum punya ijazah karena belum lulus. Status mereka di PD Dikti itu memang benar belum lulus. Kecuali satu orang atas nama KI itu statusnya lulus di PD Dikti. Tetapi setelah kita cek di UT, ijazahnya masih di pusat. Belum ada di tangan dia karena setelah SK Yudisium keluar tahun 2015, orang ini yang KI ini tidak pernah mengurus berkas-berkas yudisiumnya. Salah satunya adalah harus mengirimkan pas foto untuk dilekatkan ke ijazah. Baru ijazahnya dicetak, dikirim ke UPBJ UT Kupang, lalu yang bersangkutan bisa ambil. Lalu mereka punya gelar SPD, mereka punya status di situ S1 PGSD di pengumuman kelulusan itu. Itu atas dasar apa? Sementara ijazah si KI ini masih di pusat, sedangkan yang lainnya sama sekali belum lulus. Status mereka ada, awalnya saya temukan itu adalah 4 orang. Tetapi berkembang, dari hari ke hari berkembang, ada informasi lagi dari teman-teman yang ada di sekolah-sekolah, operator-operator. Saat ini saya telah menemukan 8 orang pengguna ijazah palsu. Yang statusnya di PD Dikti itu adalah belum lulus kecuali yang si KI tadi. Betul, yang berinisial KI itu ya, sudah lulus. Karena yang lainnya itu belum lulus dengan status perkuliahannya itu nonaktif dari 2014 sampai 2021. Status kemahasiswaannya nonaktif. Nah, sebagai pengurus Pokja di kabupaten ini, Pak, berarti seandainya mereka seandainya mereka menyelesaikan kewajiban mereka untuk kuliah, kemudian berangkat wisuda, penerimaan ijazah, itu tidak bisa mereka lakukan tanpa sepengetahuan Bapak tentunya. Kalau sebelum COVID, wajib. Kalau sebelum pandemi COVID ini, sistem digital UT itu belum secanggih yang sekarang, dirancang sekarang, itu seluruh berita mengenai kelulusan yudisium melalui pengurus Pokja. Lalu pengurus Pokja memberitahukan kepada lulusan yang bersangkutan, mahasiswa yang bersangkutan melalui telepon, melalui WA, melalui Facebook. Dari 2014 itu kan belum secanggih sekarang. Kalau si KI ini menyatakan bahwa dia pergi wisuda di Jakarta, siapa yang undang dia? 2014 itu.
Sementara dia SK yudisiumnya 2015. Ada itu nomor SK-nya ada di saya. SK-nya juga kita bisa lacak itu tahun 2015. Bagaimana mungkin saya tidak curiga kalau Anda lulus di 2015 tetapi wisudanya 2014. Di universitas mana yang terjadi seperti itu? Mereka lalu gembar-gembor buat video tandingan bersama saudara Paulus Modok bahwa ini ijazah kami. Oh, ada. Ada. Dan mereka menampilkan. Iya. Dan itu menjadi lucu, Bung Eman. Sebab saya menuding mereka itu bukan tidak punya ijazah. Yang saya tudingkan kepada mereka adalah mereka punya ijazah tetapi palsu. Tapi ijazah palsu. Iya, mestinya yang mereka buat video tandingan itu adalah sambil menunjukkan ijazah yang mereka pegang dan data-data yang memperkuat bahwa ijazah itu legal. Ada foto wisudanya, ada SK yudisiumnya, ada undangan wisuda ke UT Pusatnya, ada video prosesi wisuda ketika si KI ini jabat tangan dan rektor, ada tidak? Tunjukkan ke saya ada yang itu. Pemindahan tali. Iya, kalau ada itu berarti mungkin saya yang salah. Tetapi sejauh kamu buat video tandingan tanpa bukti, tanpa data, tanpa fakta, tetap saya menganggap ijazah yang mereka pegang itu 100% palsu. Baik Pak Pius, saya ingin sedikit Bapak memperkuat narasi Bapak terkait ijazah palsu ini. Berangkat dari kecurigaan bahwa nama-nama ini Bapak kenal sebagai mantan mahasiswa atau mahasiswa Bapak yang sudah tidak melanjutkan, kemudian pengecekan di pangkalan data dikti. Kalau di internal universitas terbuka sendiri seperti apa Pak? Apakah Bapak sudah melakukan konfirmasi ke atas? Jelas Bung Eman. Saya kerja di bawah kendali UT Pusat dan UPBJJ UT Kupang. Ya. Tidak ada satu keputusan, kebijakan, narasi, pernyataan yang saya keluarkan itu atas inisiatif sendiri tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Jadi konfirmasi saya itu konfirmasi digital dan konfirmasi secara langsung ke orang-orang yang berkompeten di UT, baik UT Kupang maupun UT Pusat. Tapi ke UT Pusat itu kebanyakan saya limpahkan kepada UPBJJ UT Kupang. Karena mereka yang lebih berwenang untuk menyampaikan ke UT Pusat. Dan kepala UPBJJ Kupang sudah konfirmasi semua dan sudah menjelaskan ke saya semua bahwa apa yang saya sampaikan, saya viralkan itu benar adanya. Tinggal sekarang mereka harus memberikan saya bukti-bukti. Saya sudah tampilkan bukti-bukti, data-data, fakta-fakta. Berdasarkan apa yang saya tahu. Karena Bung Eman begini, saya mengurus mahasiswa ini kan bukan satu hari. Program lama di UT untuk PGSD itu 10 semester, itu kan 5 tahun. Benar sekali. Bagaimana 5 tahun ini saya mengurus mahasiswa, saya tidak kenal dia. Ya. Saya kenal secara baik dan saya hafal satu persatu mahasiswa itu. Dia tugas di mana, sekarang ada di mana, saya tahu. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang Pak Pius itu tidak berwenang karena dia itu bukan rektor. Dia itu hanya pengurus di kecamatan, di kabupaten ini. Dia tidak punya wewenang untuk menyatakan ijazah orang itu palsu atau tidak. Saya mau balik bertanya. Apakah menemukan tindakan pemalsuan, tindakan pidana itu harus tunggu rektor? Saya punya kontrak kerja dengan UT Pusat. UT Pusat membentuk UPBJJ di tiap-tiap provinsi. Ada. Kita di Kupang. Itu kan perpanjangan tangan dari UT Pusat, perpanjangan tangan dari rektor. Lalu UPBJJ memberikan kami kontrak kerja dengan tanda tangan di atas meterai untuk mengurus di kabupaten, di kecamatan-kecamatan. Apakah kami bukan perpanjangan tangan dari UT Pusat? Apakah kami bukan perpanjangan tangan dari rektor? Apakah kami tidak boleh menjalankan visi dan misi universitas terbuka? Harus dan wajib. Dan salah satu poin dalam kontrak kerja kami itu adalah menjaga citra universitas terbuka. Saya wajib menjalankan itu meskipun saya bukan rektor. Saya balik bertanya kepada saudara Paulus Modok. Kalau saya bukan rektor, Anda siapa? Sehingga Anda berwenang, berhak menyatakan bahwa ijazah orang-orang itu legal. Coba buktikan ke saya. Saya bekerja menyatakan pendapat berdasarkan tugas fungsi pokok saya sebagai pengurus Pokjar. Yang sah. Karena ada kontrak kerja. Saya perpanjangan tangan dari rektor. Saya tidak perlu tunggu rektor untuk mengungkap persoalan ini. Saya berkewajiban, sangat punya kewajiban moral, apalagi menyangkut guru. Guru itu harus mempunyai kejujuran akademik. Harus punya kejujuran profesional sebagai salah satu kode etik seorang guru. Bukan guru berdiri di depan kelas dengan penuh tipu daya. Bagaimana anak murid
mau mengambil contoh teladan dari seorang guru kalau gurunya sendiri penipu. Sekolahnya belum beres, kuliahnya belum beres, belum tuntas, tapi sudah menyatakan diri sebagai sarjana. Ijazahnya dari mana? Yang lain-lain itu belum lulus semua, Pak Emang. Bung Emang, belum. Kita mau buktikan sampai di mana juga mereka ini belum lulus. Bahkan ada yang kuliahnya baru 4 semester, kok ada yang nilainya lengkap, saya sudah simpan semua. Jadi kalau kita persoalan mau sampai di mana, kita akan baku adu data lah. Bukan baku adu omongan, argumentasi yang kosong tanpa isi. Saya mau itu orang mau mengkanter saya, mau menandingi saya dengan data-data yang valid, bukan dengan omong kata-kata yang tidak jelas. Seperti di video itu mereka mengatakan bahwa si KI ini pergi ke Jakarta untuk wisuda. Lalu teman-teman yang lain itu titip lewat dia untuk dia bawa ijazah. Justru kalimat ini lebih memperkuat dugaan saya, ini orang pembohong besar. Kenapa itu, Pak? Karena aturan di UT jelas. Yang namanya ijazah tidak bisa dititipkan kepada oknum siapapun di Republik ini. Harus oleh lulusan yang bersangkutan. Itu aturan yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka. Siapa sih KI ini? Sehingga dia dipercayakan untuk membawa ijazah teman-teman yang lain. Pengambilan ijazah di UT itu ada 3 cara. Cara pertama adalah melalui wisuda di UT Pusat apabila diundang. Undangan ke UT Pusat itu tidak sembarang orang diundang. Ada aturan juga tersendiri. Ditetapkan IPK-nya. Jadi misalnya dari UT Pusat menetapkan kuota untuk NTT seluruhnya ini. Di sudah periode ini ditetapkan kuota 150 orang akan di-ranking dari yang tertinggi 1 sampai 150, dia stop di misalnya 2,90, itu yang berangkat wisuda. Si KI ini tidak mungkin, mustahil diundang. Karena IPK-nya hanya 2,03. Sangat rendah. Boleh dilihat kok di UT. Di laman-laman yang kita bisa lihat LKM-nya. LKM itu lembar kemajuan akademik mahasiswa atau istilah umumnya transkrip nilai sementara. Di UT disebut LKM. Jadi kalau bilang dia diundang, ini UT tidak gila mengundang orang IP-nya 2,03. Sejauh saya bawa mahasiswa wisuda ke Jakarta, mentok-mentok di IPK 2,80 ke atas. Ke bawah dari itu tidak. Saya lanjut terus dulu karena tadi belum. Yang kedua, cara memperoleh ijazah kedua adalah melalui upacara penyerahan ijazah di UPBJJ masing-masing di provinsi. Yang ketiga, mahasiswa mengambil langsung tanpa wisuda, tanpa UPI bisa di UPBJJ dengan melampirkan KTP asli dan kartu mahasiswa asli. Tidak boleh diwakili oleh siapapun. Kok si KI membawa teman lain punya ijazah? Ambil dari mana? Itu bohong lagi. Dan itu memperkuat dugaan saya, berarti mereka ini karang-karang, ini ijazah ambil dari mana? Mereka bilang mau saya memfitnah, mencemarkan nama baik. Lapor dong, berani tidak? Jadi seorang Pius Sedi pun berani menantang mereka. Ya, lapor. Apabila ini fitnahan, silakan. Lapor, saya tunggu di mana? Kok tidak lapor-lapor? Malah lapornya ke Lakmas katanya. Karena ada petugas dari Lakmas telepon pegawai saya di kantor Pokjar, suruh Pak Pius itu membuat surat keterangan ijazah palsu untuk anak-anak yang dituduh. Loh, kok saya yang harus buat? Gila mungkinkah? Ya. Suruh orang yang buat ijazah itu yang bikin surat keterangan. Anda jangan menjebak saya. Bahwa ijazahnya itu. Yang saya heran itu anak-anak ini kenapa berlindungnya ke Lakmas. Ya. Kalau saya di Pokjar kamu anggap saya bohong, mestinya kamu bawa ijazah ini ke UPBJJ di Kupang itu. Ya, bisa kan ada kepala UPBJ pas tahu itu Pak Pius di Keva bilang kamu ijazah ini palsu. Tolong lihat dulu. Berani tidak? Ya, tidak berani saya yakin. Tolong legalisir. Tolong legalisir. Sekarang suruh mereka legalisir ijazah itu di UPBJJ karena yang berhak menandatangani legalisasi ijazah, legalisir ijazah UT hanya 2. Kepala UPBJJ UT di tiap-tiap provinsi dan dekan FKIP di UT Pusat. Hanya 2 ini. Tetapi prosedur untuk legalisir ijazah ini tidak asal sorong tanda tangan, tidak. Ya. Apa itu? Anda harus ke sana bawa fotokopi ijazah, ada petugas khusus untuk mengecek nomor ijazah Anda. Ini dimasukkan dulu ke data-data karena nanti ada billing yang akan keluar.
Semua orang yang legalisir ijazah itu harus bayar per paket 50.000, tetapi dicetak dulu billingnya, namanya billing legalisasi. Billing itu hanya akan keluar apabila nomor ijazah Anda valid, tercatat di Dikti, tercatat di UT. Jika nomor ijazah Anda itu karang-karang dari luar, tidak akan keluar billing dan tidak akan dilegalisir ijazah itu. Silakan Anda kalau merasa ijazah Anda itu legal, saya tantang Anda sekarang berangkat, berani tidak berangkat ke Kupang untuk legalisir ijazahnya. Saya yakin 100% tidak akan dilayani. Tetapi kalau dilayani, berarti saya yang salah. Saya siap, jangan hanya di penjara. Tolong pecat saya saat itu dari PNS. Baik, Pak. Baru penjara saya. Terkait dengan tantangan Bapak untuk teman-teman yang terindikasi menggunakan ijazah palsu, kemudian Bapak Paulus Modok sempat Bapak sebutkan itu. Kenapa mereka berlindung ke Lakmos? Kenapa mereka tidak melakukan laporan polisi? Kalau Bapak sendiri sudah sampai di tahapan sudah, sebelum pasca saya sudah laporkan ini semua. Sudah 6 orang. Sudah buat laporan polisi. Sudah. Sebelum pasca, berarti kalau saya menghitung-hitung seharusnya saat ini sudah di tahap penyidikan, Pak. Ya, tapi yang saya dengar dari adik-adik di reskrim itu masih tahap meminta keterangan dari saksi-saksi. Meminta keterangan saksi. Masih sementara jalan kok itu. Mungkin di diskusi kita kali ini saya tidak akan menggali lebih dalam proses mengenai itu. Bisa kita buka di segmen yang lain tentunya dengan narasumber yang bisa kita hadirkan untuk mendapat jawaban berimbang. Tapi saya ingin mengupas terkait dengan perekrutan PTT ini, Pak. Saya ingin berikan satu pertanyaan pembanding seperti ini. Apabila benar mereka menggunakan ijazah palsu, seharusnya di list nama kelulusan yang Bapak jadikan acuan kecurigaan awal, mereka itu kan punya nilai, Pak. Punya nilai kelulusan administrasi sebelum mereka loncat ke tes potensi akademik, sebelum mereka loncat ke tes wawancara. Yang akhirnya ketika diakumulasi, mereka mempunyai nilai sebagai prasyarat untuk lulus. Bung Eman, sepertinya saya mau masuk ke wilayah itu, saya harus mulai dari mana ya? Karena justru saya tahu mereka ini berijazah palsu karena panitia mengumumkan secara terbuka. Jadi menurut saya ini satu nilai positif, panitia memberikan pengumuman, tidak seperti periode yang lalu-lalu tidak diumumkan. Andai kata kemarin juga tidak diumumkan secara terbuka seperti yang sekarang kita ketahui, saya pasti tidak tahu. Jadi menyangkut nilai itu saya melihat itu saya tidak bisa membahas di sini karena begini, ada nilai 0, ada nilai 10, ada nilai itu. Kecuali nilai-nilai itu disosialisasikan dulu, baru saya bisa omong. Sebagai pemerhati pendidikan, ya, saya ingin Bapak sedikit saja beropini. Apabila salah satu dari ke-8 orang ini mempunyai nilai 0 sampai 100 dalam tabel itu, anggaplah nilai 10. Ya. Sebagai seorang pemerhati pendidikan, layakkah berangkat dengan ijazah palsu ini kemudian mereka lolos seleksi administrasi dengan kalau sekarang sih memang kalau sekarang sudah ketahuan begini sebenarnya tidak layak. Seharusnya tidak layak. Tetapi begini Bung Eman, bukan saya mau membela kemana-kemana, tapi menurut saya ini panitia, Bapak Bupati, Pemda sepertinya tidak tahu, sama sekali tidak tahu mengenai posisi ijazah anak-anak ini, karena ini sudah berlaku dari periode yang lalu. Anak-anak ini sudah menggunakan ijazah palsu sejak Bupati periode yang lalu. Jadi kesimpulannya ini anak-anak ini sudah menipu pemerintah. Ya, jadi saya mohon Bapak Bupati, panitia, saya mengetuk pintu hati mereka untuk kalau bisa mendukung saya. Karena saya PNS. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ini PNS kok banyak omong. Apa memang ada aturan untuk PNS tidak boleh menyuarakan kebenaran. Jadi kalau sudah terkuak seperti ini, mestinya anak-anak ini dipending dulu SK-nya, tidak perlu dinonaktifkan dulu. Karena masih banyak ada anak-anak kita yang punya ijazah legal yang tidak lulus. Benar. Nah, anak-anak ini sudah menipu Pemda ini sudah dari periode-periode yang lalu.
andaikan periode lalu juga diumumkan secara terbuka begini, pasti sudah ribut, saya sudah angkat dari periode lalu. Saya kan tidak pernah tahu anak-anak ini PTT atau tidak, karena tidak pernah ada pengumuman selain baru saja ini. Jadi di luar jangkauan saya untuk anak-anak ini setelah kuliah mereka di mana itu di luar jangkauan saya, karena saya hanya tahu guru-guru di wilayah Kecamatan Kota Kebayoran Mananu. Sedangkan yang di luar itu justru anak-anak yang saya sebutkan namanya ini saya anggap mereka ini sudah drop out, sudah tidak kuliah lagi. Seharusnya karena sudah nonaktif, sudah lama tidak regis. Nah, jadi saya sendiri tidak paham itu nilai nol itu karena apa, tapi yang saya dengar itu katanya nol itu karena tidak mengabdi. Baik. Ya, apa nilai dari pengabdian dia selama ini dia tidak mengajar di sekolah-sekolah. Terus kalau nilai akademik itu ya mungkin hasil pemeriksaan dari panitia, dan kalau yang wawancara itu saya lihat itu juga seluruhnya 80. Apakah karena pertanyaannya sama dan jawabannya sama sehingga nilainya sama, itu di luar wilayah saya. Dan saya tidak bisa komentar lebih Saya pun lanjut. tidak ingin menggiring opini. Ya, saya biar lewat diskusi. Karena fokus saya adalah mereka menggunakan ijazah palsu untuk melamar kerja. Ya. Dan itu tidak boleh. Itu merusak citra Universitas Terbuka dan juga mencoreng muka Pemda Kabupaten TTU, karena anak-anak ini harus segera diamankan ijazahnya. Harus segera diusut tuntas dan supaya ada efek jerah bagi anak-anak yang lain. Kalau tidak nanti anak-anak lain bilang, kita ijazah palsu juga lulus saja kok. Ya. Kita pakai ijazah palsu saja. Nilai Karena dari sebuah yang lain boleh ijazah perjuangan palsu, kenapa kami yang lain? Nanti ada yang bilang, itu Pak Pius ulang-ulang itu sebut ijazah palsu. Ya memang saya yakin itu ijazahnya palsu. Baik, Pak Pius Sedipun, berangkat dari topik kita tentang ijazah palsu ini. Tentunya persoalannya tidak hanya pada proses rekrutmen PTT, Pak. Ya. Ketika user dari PTT itu di sekolah-sekolah ingin menggunakan jasa dan tenaga mereka sebagai seorang guru, tentu ada pengadministrasian yang harus dilengkapi. Ya. Dengan nomor ijazah ini, Pak, bagaimana, Pak? Ya, betul sekali, Bung Eman. Ini setelah viralnya postingan saya dapat lebih banyak inbox di Facebook dari teman-teman operator, teman-teman guru, ada teman kepala sekolah di wilayah-wilayah tertentu tempat anak-anak yang diduga ijazah palsu ini bekerja. Postingan inbox mereka itu mirip-mirip, hampir sama. Pak Pius, tolong cek lagi atas nama ini. Saya bilang, kenapa? Soalnya selama ini ketika kami mau verbal ijazah di Dapodik, tidak bisa, Pak. Karena di situ bilang nomor ijazah tidak sinkron, ada yang keterangan bilang belum lulus kuliah. Jadi saya minta nama-nama mereka dan saya minta kalau bisa kirim juga dengan ijazah mereka. Jadi di scan, kirim ke saya di inbox, saya cross check lagi, ternyata sama. Statusnya belum lulus. Dan sampai saat ini akhirnya awalnya 4 orang menjadi sekarang 8 orang yang saya pegang nama-namanya, disinyalir, dicurigai atau diduga kuat menggunakan ijazah palsu. Berlabel UT. Makanya jadi soal. Sudah lihat iya, model ijazah? Seluruhnya berlabel UT dan herannya 8 orang ini beragama Katolik, tetapi di transkrip nilai seluruhnya beragama Kristen Protestan dengan kode mata kuliah MKDU 4222. Itu kode mata kuliah agama program lama untuk agama Kristen Protestan. Sejak kapan mereka ujian agama Kristen Protestan sehingga nilainya yang keluar di transkrip yang mereka pegang itu agama Protestan. Sedangkan 8 orang ini agamanya Katolik. Sejak kapan mereka ujian agama Protestan? Apakah UT keliru? Masa keliru sampai 8 orang? Apakah sebuah kebetulan keliru ke 8 orang yang diduga ijazahnya palsu? Ya, keliru kode mata kuliah. Kode mata kuliah agama Katolik itu MKDU 4223, pendidikan agama Katolik. Tapi di transkrip nilai 8 orang ini tidak ada mata kuliah itu, dan mata kuliah MKDU itu beberapa yang berkode MKDU itu tidak semua mahasiswa harus menempuh mata kuliah itu. Ada pembebasan mata kuliah berdasarkan ahli kredit, berdasarkan pengalaman mengajar, dihargai beberapa SKS, termasuk si KI itu mengapa ada nilai agama di transkrip nilai, padahal dia itu mata kuliah agamanya dibebaskan, tanda bintang di Elkam. Kenapa dia harus dibebaskan? Karena penghargaan terhadap masa kerjanya. Waktu dia registrasi pertama itu mungkin masa kerja 5 tahun kah, 6 tahun, dihargai beberapa SKS untuk tidak perlu menempuh mata kuliah itu, langsung dianggap lulus. Langsung keterangannya LL.
Agama Katolik saja dia tidak ujian. Kok nilainya agama Protestan? Halo KI, sadar sedikit. Anda itu agama Katolik. Ya. Kenapa nilaimu agama Protestan? Kok Anda tidak tanya-tanya? Baik. Coba Anda jawab saya sekarang. Mengapa nilai Anda di kelas nilai itu agama Protestan? Apakah saat kuliah Anda pindah agama? Setelah kuliah kembali ke agama Katolik? Ya, itu kemudian Ini indikasi yang menunjukkan bahwa ijazah ini palsu. benar. Masih mau mengelak apanya? Kok selama ini mereka diam? 8 orang ini nilainya dikasih nilai agama Protestan, sementara mereka agama Katolik, diam membisu. Berarti mereka tahu, sadar bahwa ini agama salah, tapi biar saja ini ijazah kita pakai. Dan saya tidak akan terima itu. Sampai dunia kiamat kita akan bertemu terus dengan persoalan ini kalau tidak beres-beres. Baik, Pak Pius Sedipon. Tidak terasa ya Pak, kita tiba di penghujung acara. Saya ingin meminta Bapak berikan satu benang merah, rangkuman atas apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin saya bisa berikan pertanyaan pengantarnya. Apa resikonya apabila persoalan ini tidak diangkat, Pak? Saya akan terus berteriak. Tidak berhenti. Selama suara saya masih ada, saya berteriak demi kebenaran untuk menegakkan keadilan. Ya. Berkaitan dengan dunia pendidikan, Bapak melihatnya sangat mencoreng, sangat membuat malu, memalukan, memilukan, menyakitkan. Karena begini, seorang guru harus menguasai satu kode etik guru. Harus tahu berapa kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Ini dia kompetensi pedagogik apa kalau ada kebohongan seperti ini? Kebohongan akademik, harus ada kejujuran akademik sehingga Anda punya kompetensi pedagogik itu terpenuhi dalam diri Anda sehingga Anda layak dan pantas berdiri di depan kelas sebagai contoh dan teladan bagi anak-anak yang Anda didik. Bagaimana seorang guru jadi pembohong? Bagaimana seorang guru memasukkan dokumen resmi tetapi berdiri dengan gagahnya dan dengan percaya diri di depan kelas menggunakan ijazah yang tidak legal? Itu. Lalu kode etik guru yang kedua itu dia mereka baca tidak. Kejujuran profesional. kejujuran profesional. Ini mereka pun kejujuran profesional ada di mana? Itu saja. Supaya wajah TTU ini cerah. Saya tidak mau ada orang menggunakan ijazah palsu untuk berdiri di depan kelas. Sekali lagi saya tidak akan tinggal diam. Saya akan lawan terus dan terus. Sampai kapanpun tetap saya akan berteriak. Tidak bisa kita tinggal diam. Bagaimana kita membiarkan tindak kriminal, tindak pidana seperti ini? Untuk apa kita? Anak-anak generasi muda ini kok mentalnya keropos seperti ini. Tidak punya jiwa perjuangan, tidak punya mental juang, mental baja untuk menantang. Bagaimana saya harus memperoleh ilmu ini dengan cara yang elegan, dengan cara yang betul-betul saya berjuang karena saya belajar, saya ikut ujian, saya registrasi. Ini anak-anak ini kok keropos mentalnya. Mau harap gampang, instan. Dengan cara yang instan. Dengan cara menipu, membohongi anak. Kasihan beberapa generasi yang sudah dibohongi oleh para pengguna ijazah palsu ini. Tolong pemegang kebijakan di daerah ini untuk saya mohon untuk seharusnya saya didukung karena begini Bung Eman. Mengapa saya minta didukung? Zaman sekarang ini era digital. Kenapa kita harus ribut-ribut? Seharusnya dengan saya posting, semua orang klik sana, klik sini, ketahuan kok. Mereka harus. Memangnya internet ini ada rahasia, ada password. Mereka bisa melacak link ini kan tidak butuh password, bukan email sehingga harus password. Itu link kan saya sudah kasih di itu. Ternyata teman-teman dosen dari mana-mana selalu mendukung saya, Pak, kami sudah klik di situ dan benar itu. Kenapa yang lain harus ribut lagi, menuding saya lagi, memfitnah? Tapi saya yakin mereka sudah klik. Hanya karena mungkin ada pemikiran lain. Motivasi lain, pemikiran lain, dan anggap apa yang saya sampaikan ini bohong. Tapi saya tetap berpegang pada pendirian saya. Selama jejak digital ini saya pegang. Sampai detik ini juga saya masih klik ulang-ulang itu tetap sama. 8 orang ini tetap saya menganggap menggunakan ijazah palsu. Tidak perlu pakai praduga tak bersalah. Tidak perlu. Saya yang urus Anda, saya tahu Anda punya ijazah atau tidak. 5 tahun, bahkan sekarang sudah berapa tahun.
Baik Pak Tio Malah Sedi. saya lupa. Ya, Terima kasih ya Pak Tio Sedi pun atas pernyataannya. Pemirsa Beta Timur Channel, kita menemukan satu titik seperti sebuah oase di mana suara keadilan ini harus didengar, harus diperdengarkan di atas mimbar kebenaran tentunya. Sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa ada praktek-praktek yang tidak benar di dalam penyelenggaraan sebuah perekrutan PTT yang sedang terjadi di kabupaten ini. Persoalan pembenaran secara hukum tentu ranahnya ada di kepolisian. Narasumber kita telah melakukan laporan kepolisian dan itu mungkin akan kita diskusikan lebih jauh di segmen kita yang berikut. Tetapi kami ingin menyampaikan seperti ini, bahwa secepat apapun kebohongan itu berlari, percayalah suatu saat pasti kebenaran akan menyusul. Sampai bertemu di podcast Beta Timur selanjutnya. Jangan lupa like, follow, and subscribe demi membangun channel ini ke depan untuk berbagi informasi dan media pembelajaran bagi masyarakat Kabupaten TTO. Terima kasih. Terima kasih.